Besi tidak radioaktif, sedangkan uranium radioaktif. Padahal mereka sama-sama bisa ditambang, gitu kan? Seperti yang Anda semua sudah tahu, atom terdiri dari neutron dan proton sebagai intinya, dan elektron yang mengorbit pada inti atom ini. Dan jumlah neutron dan proton ini yang mempengaruhi kestabilan atom. Neutron dan proton terikat dengan satu sama lain dengan gaya nuklir di antara mereka, yang harusnya proton-proton ini saling menjauh dengan satu sama lain. Tapi karena terikat oleh gaya nuklir dengan neutron, mereka bisa menjadi lebih dekat dengan satu sama lain. Dan untuk memisahkan ikatan gaya nuklir ini dibutuhkan energi yang setara dengan energi gaya nuklir ini. Dan energi ini bisa disebut dengan energi ikat inti. Dan tentu saja semakin banyak neutron dan proton pada inti atom, maka akan semakin besar juga gaya nuklir di antara mereka. Dan semakin tinggi juga energi yang dibutuhkan untuk memisahkan ikatan ini, maka akan semakin stabil juga inti atom ini. Berdasarkan penjelasan ini, uranium harusnya stabil, ya kan? Setelah saya cari tahu lagi, kestabilan atom ditentukan oleh perbandingan jumlah neutron dan proton. Jika perbandingan jumlah neutron dan proton mereka tidak jauh berbeda, maka mereka akan lebih stabil. Dan jika jumlah neutron dan proton mereka jauh berbeda, maka mereka akan lebih tidak stabil. Perbedaan jumlah neutron dan proton ini juga akan mempengaruhi kekuatan gaya nuklir di antara mereka. Ya, kalau digambarkan, Anda nggak masalah kalau membawa 2 kelapa sekaligus, ya kan? Tapi kalau Anda membawa 30 kelapa sekaligus, pasti Anda tidak akan stabil membawanya, dan satu persatu kelapa akan jatuh sampai jumlah yang Anda bisa stabil membawanya. Elemen atom yang tidak stabil ini bisa membuat diri mereka stabil dengan cara melepaskan 2 proton dan 2 neutron mereka. 2 neutron dan proton ini bisa disebut dengan partikel alfa. Dan proses ini bisa disebut dengan peluruhan alfa. Ya, sebenarnya partikel alfa ini cuma helium yang tidak punya elektron, gitu kan? Dan karena melepaskan partikel alfa ini, elemen atom ini akan berubah menjadi elemen lain yang lebih stabil. Peluruhan alfa ini biasanya terjadi pada elemen atom dengan jumlah neutron dan proton yang banyak. Cara lain untuk menstabilkan diri mereka adalah dengan merubah neutron mereka menjadi proton, dan juga akan melepaskan partikel beta minus dan antineutrino. Mereka akan membawa kelebihan energi keluar dari nukleus, dan proses ini bisa disebut dengan peluruhan beta. Partikel beta minus ini bisa dibilang adalah elektron yang dihasilkan dari nukleus, berbeda dengan elektron yang mengorbit. Peluruhan beta biasa terjadi pada elemen atom yang punya kelebihan neutron. Cara lainnya terjadi adalah dengan proton mereka ini akan berubah menjadi neutron, dan juga akan melepaskan partikel beta plus atau positron dan neutrino. Proses ini bisa disebut dengan peluruhan positron. Positron ini adalah elektron yang punya muatan positif, dan ketika dia bertabrakan dengan elektron, mereka akan melenyapkan satu sama lain. Cara lain yang melibatkan elektron adalah ketika elektron pada orbit terdekat ditarik menuju nukleus untuk merubah proton menjadi neutron, dan juga akan melepaskan neutrino. Proses ini bisa disebut dengan penangkapan elektron, tangkapan elektron. Sebutan aslinya adalah electron capture. Saya nggak tahu mana terjemahan yang paling tepat, gitu kan? Pada proses ini, ketika elektron bergerak menuju nukleus, dia juga akan memancarkan sinar X. Cara lainnya lagi, ketika elemen selesai melakukan peluruhan alfa atau beta, elemen baru hasil peluruhan bisa menjadi tereksitasi, di mana dia mempunyai kelebihan energi, dan dia akan memancarkan foton dengan energi tinggi atau sinar gamma untuk mengurangi energi yang dia bawa, yang akan menstabilkan energi pada nukleus ini. Proses ini bisa disebut dengan peluruhan gamma. Pada peluruhan ini tidak ada perubahan pada neutron dan proton, cuma energinya saja yang berkurang. Ya, sebenarnya masih ada cara peluruhan lainnya. Ya, bisa Anda semua cari sendirilah. Seluruh elemen atom yang mengalami peluruhan bisa disebut radioaktif.
Ya karena mereka secara aktif memancarkan radiasi gitu kan. Semua elemen radioaktif akan terus meluruh sampai benar-benar berubah menjadi elemen yang stabil. Dan proses ini bisa disebut dengan rantai peluruhan. Pada rantai peluruhan ini bisa terjadi dua jenis peluruhan sekaligus, dan pada beberapa elemen lain cuma terjadi satu jenis peluruhan. Lamanya rantai peluruhan ini tergantung jenis elemen awalnya, dan seberapa banyak jumlahnya. Bisa sangat singkat dan bisa juga sangat-sangat lama. Ya, Anda semua bisa nyari ini sendiri. Mungkin Anda semua sudah tahu ini. Kalau pisang juga mengandung elemen atom radioaktif alami, potasium 40. Dan dari sekitar 422 mg keseluruhan potasium yang ada di pisang, cuma sekitar 0,012% adalah potasium 40. Sebagian besar peluruhannya adalah peluruhan beta, dan level radioaktivitasnya sangat lemah, sekitar 0,1 mikrosievert. Ini kurang lebih dosis yang sama yang kita terima setiap hari dari ruang angkasa. Agar potasium 40 ini jadi berbahaya, Anda harus makan sekitar 50 juta sampai 100 juta pisang sekaligus agar radiasinya terkumpul. Dan ya, karena video ini cuma rangkuman, kalau saya ada salahnya tolong dibenerin di kolom komentar gitu kan.